Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini kita akan melanjutkan tentang sistem persamaan linear, di mana sebelumnya kita sudah bahas tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Sekarang kita membahas sistem persamaan linear 3 variabel. Secara teori, SPLTV ini tidak jauh berbeda dari SPLDV. Kita hanya menambahkan satu variabel di dalam persamaannya. Nah, bentuk umumnya dapat kita tuliskan dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan R misalnya. Kemudian A2X ditambah B2Y ditambah C3Z sama dengan S. Kemudian ada yang ketiga A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan T. Ini 2 ya, maaf. Ini 2. Nah, ini bentuk umum dari SPLTV. 3 variabel. Jadi variabelnya ada X, ada Y, ada Z. Jadi penyelesaiannya nanti ada X, Y, dan Z. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Teknik penyelesaiannya ada 3 juga sama seperti SPLDV. Yang pertama kita bisa menggunakan substitusi. Yang kedua, kita bisa menggunakan eliminasi. Nah, dan yang ketiga, kita bisa menggunakan kombinasi di antara keduanya. Nah, yang mana yang kita pakai terserah kita, tergantung dari persamaannya. Baik, kita lihat contohnya, contoh soal. Nah, di sini sudah ada 3 persamaan, diberikan 3 persamaan linear 3 variabel. Kita ambil persamaan pertama, persamaan kedua lah yang lebih sederhana. X dikurang Y tambah Z sama dengan 4. Nah, kita ini jadikan bentuk X sama dengan ya. Jadi X sama dengan 4 ditambah Y dikurang Z. Ini persamaan, misalnya ini persamaan 1 yang diturunkan dari persamaan asal ya. Kemudian yang ini, X sama dengan ini, kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama. Jadi persamaan yang pertama tadi, X tambah Y tambah 2Z sama dengan 0. Nah, ini kita ganti menjadi 4 ditambah Y dikurang Z. Nah, kemudian ini ditambah Y tambah 2Z sama dengan 0. Jadilah Y tambah Y itu 2Y, min Z tambah 2Z itu plus Z, sama dengan ini 4 ini berpindah ke sini menjadi min 4. Ini persamaan oke, ini kita lanjut aja nih menjadi persamaan 4 ya, yang tadi ini persamaan 5 misalnya. Nah, sekarang kita dapat persamaan ini, boleh kita lanjutkan Z sama dengan min 4 dikurang Y. Nah, persamaan Z ini kita masukkan ke sini ya, ke persamaan ketiga. Nah, jadi kalau kita tuliskan, persamaan ketiga itu kan 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 2. Nah, Z-nya diganti dengan min 4 kurang Y. Dan X-nya diganti dengan ini ya. Jadi, 3, 4 ditambah Y dikurang Z. Ini 3X-nya. Kemudian ditambah 2Y. Ditambah Z-nya digantikan dengan ini. Min 4 dikurang Y. Ini sama dengan 2. Ini kita selesaikan dulu. 12 ditambah 3Y kurang 3Z tambah 2Y kurang 4 kurang Y. Y sama dengan 2 ya. Sebentar, ini sepertinya ada yang keliru. Ini 2Y, ini kalau dipindahkan tentu menjadi min 2Y. Ini min 2Y, min 2Y ya. Oke. Nah, di sini ini ada plus 2Y dan min 2Y, ini bisa kita habiskan. Tinggallah 3Y kurang 3Z. Ini Z-nya masih belum kita ganti. Ini kita pindahkan aja konstanta ke sebelah kanan. Berarti 2 ditambah 4 dikurang 12 ya. Jadi 3Y kurang 3Z sama dengan min 6. Atau Y kurang Z sama dengan min 2. Nah, ini kita lanjutkan. Y dikurang Z sama dengan min 2. Z-nya kita ganti dengan ini ya. Y dikurang, Z-nya ganti dengan ini. Min 4 kurang 2, Y.
sama dengan min 2. Jadilah Y ditambah 4 ditambah 2Y sama dengan min 2. Ini menjadi 3Y sama dengan min 2 tambah min 2 dikurang 4. 3Y sama dengan min 6 dan Y sama dengan min 2. Nah, kita dapat satu variabel, nilai dari satu variabel. Nah, kita agak masukkan ini ke sini ya. Substitusikan ke sini. Kebersamaan Z sama dengan 4 dikurang 2Y. Ini kita masukkan Z-nya sama dengan 4 dikurang 2 dikali min 2. Dan hasilnya adalah 4 ditambah 8. 4 ditambah 4 hasilnya 8. Ini nilai dari Z. Nah, bagaimana dengan nilai X? Nilai X kita masukkan ke sini. Dari sini kita ambil dari sini saja. 4 ditambah Y dikurang Z sama dengan 4 ditambah min 2 dikurang 8. 4 dikurang 10 dan hasilnya adalah min 6 ya. Nah, ini hasilnya. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 6, min 2, 8. Nah, seperti itu. Kita tuliskan Z sama dengan min 4 dikurang 2Y. Kita masukkan angkanya min 4 dikurang 2 dikali min 2. Sama dengan min 4 ditambah 4, ini hasilnya adalah 0. Jadi Z-nya bernilai 0. Untuk mencari nilai X, kita masukkan ke persamaan yang ini ya. X sama dengan 4 tambah Y kurang Z. Sama dengan 4 ditambah min 2 dikurang Z dikurang 0 ya, sama dengan 2. Jadi didapatkan nilai X-nya 2 dan himpunan penyelesaiannya dapat kita tuliskan sebagai X, Y, Z ya. Artinya ini adalah 2, min 2, 0. Inilah hasil himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear yang ini. Itu dengan cara substitusi. Apakah harus semuanya satu substitusi, satu langkah substitusi, langkah seterusnya harus substitusi? Tidak ya. Jadi kita bisa menggunakan cara kombinasi ataupun cara eliminasi saja. Oke, kita lihat contoh soal yang lain. Nah, di sini diberikan 3 persamaan juga, sistem persamaan linear juga. Untuk cara berikutnya kita gunakan cara kombinasi. Yang pertama kita gunakan eliminasi terlebih dahulu. Kita ambil persamaan 1 dan 2, di mana 2x ditambah 2y, 2x ditambah 2y, tambah 3z sama dengan 22. Ini maaf ya, tulisannya kurang rapi. 3x dikurang y tambah 4z sama dengan 19. Ini yang di atas bisa kita kali 1, yang di bawah kita kalikan dengan 2. Kenapa begitu? Karena kita lihat di sini ada Y, nilai Y yang bisa kita hilangkan. Jika kita kalikan ini dengan 1, ini kalikan dengan 2. Jadi 2Y tambah 2Y nanti 2Y tambah min 2Y nanti hasilnya bisa habis gitu. Dieliminasi. Jadi hasilnya ini 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 22. Kemudian 3X dikali 2 ya 6X dikurang 2Y tambah 8Z maaf sama dengan 48. 38 sama dengan 38. Kemudian dijumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Karena kalau kita kurangkan jadinya ini tidak hilang ya. 2Y dikurang min 2Y kan tidak hilang jadinya. Dapatlah persamaan 8X ditambah 11Z sama dengan 60. Ini persamaan baru yang pertama. Kemudian kita ambil persamaan 2 dan 3. Kita eliminasi juga. 3X kurang Y tambah 4Z sama dengan 19. 5X tambah Y tambah 2Z sama dengan 21. Ini langsung bisa kita eliminasi dengan cara menjumlahkan juga. Ini sama-sama sudah koefisiennya sama-sama 1 ya. Jadi 3x tambah 5y, 3x tambah 5x itu 8x, ini habis, ditambah 6z sama dengan 40.
Nah, di sini ini sudah sama-sama X dan Z, ini juga sudah sama-sama X dan Z. Kita eliminasi sekali lagi. 8X ditambah 11Z sama dengan 60. Ini ada 8X ditambah 6Z sama dengan 40. Kita eliminasi X-nya dengan cara mengurangkan. 11Z kurang 6Z itu 5Z, 60 dikurang 40, 20. Dan dapatlah nilai Z 20 bagi 5 hasilnya 4. Kalau udah dapat satu gampang ya, tinggal masukkan ke persamaan-persamaan yang lain. Kita masukin ke sini misalnya. 8X ditambah 11Z sama dengan 60, masukin nilai Z-nya. 4 ditambah tambah 11 kali 4 sama dengan 60. Nah, 8X sama dengan 60 dikurang 44. 8X sama dengan 16 dan dapatlah nilai X itu 2. Kemudian bagaimana dengan nilai Y? Kita masukkan ke persamaannya ini. 3X. 3X dikurang Y sama ditambah 4Z sama dengan 19. Jadi dimasukkan 3 dikali 2 dikurang Y ditambah 4 dikali 4 sama dengan 19. 6 ditambah 16 dikurang Y sama dengan 19. Kemudian ini hasilnya adalah 22. Dipindahin aja ke sini, dikurang 19 sama dengan Y. Dan Y hasilnya adalah 3 ya. Nah, dapatlah kita himpunan penyelesaiannya 2, 3, 4. Nah, demikian. Ini mohon periksa kembali jika terjadi kesalahan hitung ya, karena ini merekam sambil mengerjakan, tidak diperiksa juga benar apa salahnya. Mudah-mudahan benar. Oke, demikian cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Kita bisa menggunakan cara kombinasi, cara eliminasi saja, atau cara substitusi saja, sesuaikan dengan bentuk persamaannya. Oke, demikian. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.